Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Hari ini kita akan membahas soal tentang simulasi soal P3K. Pembahasan soal simulasi P3K di tahun 2021. Di sini kita akan bahas bersama bagaimana menyelesaikan soal tentang P3K. Yang pertama yaitu kemampuan manajerial. Baik, langsung saja soal yang pertama, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Berarti yang benar yang mana kira-kira? Kita jawab yang D. Ya, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan. Baik, nomor selanjutnya. Nomor 2, Anda diminta untuk direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang anggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dengan mengusulkan manajer Anda saja pada direktur. Menerima tawaran tersebut agar tidak bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Jadi jawabannya adalah kira-kira apa? B. Ya, ya, meminta saran dulu, masukan dari manajer Anda. Itu yang selanjutnya kita coba yang nomor 3. Terus dulu. Kita coba nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda bagaimana? A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu, mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Jadi kita milih yang mana? Nomor 3. Jadi jawabannya adalah ya B. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. A. 1. Mengetahui jalannya program. B. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Kira-kira urutannya yang mana yang benar nih? Berarti 1A 126, B 123, C 234, D 124, E 456. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Ya.
Baik, lagi yang nomor selanjutnya, nomor 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C ya. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut biasanya disebut 4P. A. Promotion, person, place, product. B. Person, price, product, promotion. C. Power, place, person, promotion. D. Product, power, place, and price. E. Product, price, promotion, place. Nomor 6. Ya, berarti apa? Produk itu ya produk yang dihasilkan. Price itu harga, promosi, periklanan. Place itu tempatnya. Berarti jawabannya adalah ya, jawabannya adalah E. Ya. Nomor 7. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal berikut. Kecuali A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan punah jual. C. Pelayanan punah jual dan keuntungan. D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. 7 berarti jawabannya ya ini orang kalau punya diskon kan senang, kepuasan jangka panjang ya. Kemudian 08. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar. Positioning, targeting, segmentasi. B. Segmentasi, targeting, positioning. C. Targeting, segmentasi, positioning. D. Segmentasi, positioning. E. Targeting, positioning, segmentasi. 8 berarti ya ini target dulu, segmentasi baru positioning. Baik, selanjutnya kita coba nomor 9. Nomor 9 itu ya, nomor 9. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh pada masalah ini. E. Perlu penjelasan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana kembali. Berarti nomor 9 kira-kira apa jawabannya? Ya, menjaga kerahasiaan ya, boleh dibeberkan. Baik, nomor 10. Saat Anda sampaikan kantor atasan Anda tengah memarahi staf Anda, apa yang akan Anda lakukan?
A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan yang benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman yang pas. Nomor 10. Ya, ini B. Menemui atasannya untuk mengetahui permasalahan. Oke, kita hapus. Nomor selanjutnya yaitu nomor 11. Nomor nomor 11. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan. Bagaimana sikap Anda? Berarti A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan agar menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan. Nomor 11 berarti ya C. Dia melaporkan aja dulu. Oke. Nomor selanjutnya nomor 12. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. C. Masalah konsep dan perencanaan. D. Masalah manusia dan perilakunya. E. Masalah manusia dan keinginannya. Jadi 12. Apa jawabannya 12? D ya. Masalah manusia biasanya. Jadi perbedaan pendapat. 13. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik adalah kecuali A. Menggebu-gebu, karismatik, menghargai orang yang tenang, mengayomi. Ya, menggebu-gebu boleh ya. 14. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang apa kira-kira? 14. A. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia yang lain. B. Perilaku manusia untuk memproduksi. Perilaku manusia berorganisasi. Perilaku manusia untuk bermasyarakat. Perilaku manusia untuk lingkungan. 14 berarti ya ini 14 ya kan berhubungan dengan keorganisasian. Lanjut nomor 15. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. 15. C. Kita beritahu kalau cocok dipakai oleh perusahaan boleh. 16. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja atau terkesan kurang bagus. B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda, cenderung ke jawaban ini karena dapat memperkaya atau persepsi atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan. C. Pentingnya pendapat atasan. D. Yang mau bergabung. E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Berarti nomor 16 ya B ya. Oke. 11.
Saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang, sebaiknya ketua tim, kamu sebaiknya A. menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif, B. menyemangati anggota tim yang lain, C. marah, D. lapor ke dosen meminta arahan, E. dimusyawarahkan dengan modal-modal atau menentukan siapa yang melakukan presentasi. 17 D ya. Ya. Oke, mudah saja. Selanjutnya nomor kita coba nomor 18 ini belum. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Kemudian beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sesama. Kalau Anda terhadap situasi ini adalah A. memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi, B. memberikan ia sisa makanan dan uang, C. memberikan makanan, D. menanyakan di mana orang tua lalu mengatakan itu ke orang tua dan menyantuninya. Jadi kalau 18 jawabannya 18 itu ya D ya. Sama benar semua ini. Tapi cari yang paling benar. Baik, selanjutnya nomor 19. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinner, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota, B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat, C. Ikut dinas tapi tidak ke atasan pulang cepat karena sudah janji dengan auto, menolak secara halus dan izin tidak bisa karena sudah ada janji. Mohon karena itu. Tapi kita harus profesional ya. Jadi kita milih yang 19 A ya. Jam kerja ya. Jadi setelah pulang kerja ya ke orang tua. Baik, selanjutnya nomor 20. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak bisa menghadiri dengan alasan sedemikian rupa agar diyakinkan mereka. E. Menghadiri undangan meski tidak harus selesai acara tersebut. 20. Ya ini. Ya, nomor 1. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja yang kamu lakukan adalah A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri, B. Menawarkan secara langsung bagaimana yang bisa dibantu, C. Mengajak teman lain untuk mengerjakan pekerjaannya, D. Memberikan semangat kepada nomor 21. Apa kira-kira? 21 berarti A ya. Dua-dua Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Menyuruh untuk bertanya untuk pelanggan, menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, memberitahu hanya letak di posisinya, meninggalkan pekerjaan untuk
mengatakan tidak tahu. Nomor 22, sekarang 23, 23 tahun dulu. Anda seorang resepsionis di sebuah kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda. Mana ini nomor 23? Ya ini B, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan. Berarti B ya. Oke. Selanjutnya nomor B. Nomor selanjutnya nomor 24. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? 24 berarti ya. Ya, belajar ini apa ya? Ya, belajar teknologi ini dengan semangat bagian belajar. 25. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? 25 berarti apa yang cocok? 25 berarti ya ini mirip-mirip pendapat saya. 6. Perusahaan tempat Anda bekerja mengalami penurunan disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat paham kondisi pasar, mengerti strategi peningkatan untuk tindakan yang dilakukan. 26 berarti apa sih? 26 berarti B ya. Kita bikin ide dulu, ajukan ide. 27. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Anda adalah A. Berusaha mengendalikan kebanggaan. Sudah benar diri, merasa bangga. Berarti jawabannya apa ini? 27. A ya. Ya, kita kendalikan sombongnya. Ya, tidak terjadi karyawan perusahaan. Nomor sekarang nomor 28. Saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru. Sikap saya adalah gimana? 28 B ya. Oke. 29 untuk saya 10 tahun setelah saya diangkat jenderal saya akan menjadi 29 29 berarti E ya. 30 dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari nafkah, tidak berani mengambil keputusan sendiri, berani mengambil keputusan, menyadari bahwa keputusan diperlukan. 30 yang benar apa? C.
kita 31. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang apa ini? B ya. Menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh apa? A. Bertahan pada cara yang telah ada. Menunda, bertahan. Nomor 32, kita turun, mundur ya. Mundur begitu melihat risikonya. Oke. Nomor 32. Nomor 33, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Mendapat bantuan berani. Jawabannya 33 D. Oke. Saat menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas yang saya lakukan adalah 34. Gimana nak? Ini tadi ini yang tugas ini tadi. Sebagai tim ketua, tim Anda memiliki peran terlalu yang berbeda. Berarti 35. Sebagai ketua tim Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Berarti 35 apa? B ya. Selanjutnya nomor 36. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak. Apa yang Anda lakukan? Yang mana ini? 36. 36. E ya. Yang melakukan pendekatan khusus setiap orang bisa itu jalan. Terus kita hapus dulu. 37. Menurut Anda yang paling efektif untuk menggerakkan program? Ini pilihannya 37. Iya, memberi contoh dulu. Anda melibat cara kerja dalam kelompok yang kurang efektif dan apa yang Anda lakukan? Berarti 38 ya, menawarkan metode baru. Oke, nomor 39, kelompok Anda sedang mengerjakan tugas mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok apa yang Anda lakukan? 39 berarti ya, D ya, mengajak kelompok usia. Jawabannya apa ya? Berarti 38 C ya. 39 apa tadi? D. 37 tadi apa? C. Baik, selanjutnya nomor 40. Oh, ini soal terakhir. Tuntutan tugas
Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar itu. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang tetap. Apa yang Anda lakukan? 40 berarti apa ya? Jadi mengakui kan ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi. Ya wajib bertanggung jawab. Baik, demikian pembahasan soal tentang P3K 2021. Jika soal ini sedikit memberikan manfaat, jangan lupa kunjungi Yudi Channel, like, subscribe, and share. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.